Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama-tama kami akan perkenalkan nama kami masing-masing. Baik, saya Dede Bismatu. Saya Elizabeth Bango. Dan saya Susri. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu konsepsi khusus mengenai masyarakat dan kebudayaan. Ini ada 7. Yang pertama itu kebudayaan, yang kedua masyarakat kebudayaan, yang ketiga sistem nilai budaya masyarakat, yang keempat peranata kebudayaan, yang kelima dinamika kebudayaan, yang keenam tipe-tipe masyarakat dan komunitas. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu kebudayaan. Kebudayaan ini adalah itu semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang kedua itu hasil kebudayaan. Yang ketiga kebudayaan kebedaan atau jasmania atau material culture. Yang keempat kebudayaan rohaniah, spiritual immaterial culture. Keduanya diabaikan untuk keperluan masyarakat sendiri. Kedua, masyarakat kebudayaan. Masyarakat kebudayaan ini orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan yang tak ada masyarakat, yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya. Yang ketiga, sistem nilai budaya masyarakat. Sistem nilai budaya masyarakat ini rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Berikutnya peranata kebudayaan. Peranata kebudayaan ini sesuatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dinamika kebudayaan. Sebuah bentuk yang selanjutnya dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan ini sebuah bentuk dari proses yang dimana pada saat itu sedang berlangsung dan kemudian tidak akan melakukan pengenalan dari sebuah bentuk dari istilah yang berasal dari sesuatu atau akan berakhir pada suatu keadaan. Yang terakhir, tipe-tipe masyarakat dan komunitas. Suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Elizabeth Bango. Saya akan menjelaskan tentang sifat, hakikat, dan fungsi kebudayaan. Sifat dan hakikat kebudayaan seperti yang pertama, kebudayaan yang terwujud dan yang tersalurkan dari perilaku manusia sendiri. Yang kedua itu kebudayaan telah ada terlebih dahulu. Di sini ada proses difusi atau penyebaran kebudayaan asing. Suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan keseluruhan dunia. Difusi tak langsung terjadi apabila unsur-unsur dari kebudayaan pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk kemudian baru masuk ke ruang lingkup kebudayaan penerima. Di sini saya akan menjelaskan jenis difusi menurut ruang lingkup terjadinya. Difusi intramasyarakat. Difusi intramasyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu suatu pengakuan bahwa unsur baru tersebut mempunyai kegunaannya masing-masing. Yang kedua itu ada tidaknya unsur-unsur yang mempengaruhi diterima dan ditolaknya unsur baru. Yang ketiga itu suatu unsur baru yang berlawan dengan fungsi unsur lama. Kemungkinan besar tidak akan diterima. Yang keempat itu pemerintah dapat membatasi difusi yang akan diterima. Baik, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jen. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Susi. Yang pertama, teori difusi. Teori difusi kebudayaan dimaknai sebagai persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia. Perpindahan dari satu ke tempat lain akan menularkan kebudayaan tertentu. Teori difusi
diffusi reverse. Difusi suatu metode yang kemudian akan menjadi metode pokok dalam sebagian besar penelitian antropologi yang berdasarkan Fieldborg. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan sekian dan terima kasih.